Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Prank Kematian, Tawa Terakhir. Kita mulai saja ceritanya. Malam itu angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah yang menusuk hidung. Di sebuah gang kecil dekat perbatasan kota, lampu jalan remang-remang berkelip seperti lilin sekarat. Dimas Ridho berdiri bersama teman-temannya, wajahnya dipenuhi semangat aneh yang bercampur dengan kegelisahan. Ini bakal jadi prank paling gokil sepanjang sejarah, ucap Dimas sambil mengangkat kamera ke wajahnya sendiri, merekam dengan senyum lebar. Kalau ini viral, kita bisa tembus 1 juta views, bro. Eza Palepi, yang berdiri di sebelahnya, menelan ludah. Tapi, rumah itu beneran angker, kan? Orang-orang bilang dulu ada yang mati di dalamnya. Apa nggak keterlaluan kalau kita bawa orang buat masuk ke sana? Dimas menoleh, tatapannya tajam sekaligus menantang. Justru itu serunya, Za. Kita kasih efek kejutan, biar kelihatan real. Nggak ada yang bakal sadar kalau ini cuma prank. Desi Rismawati memeluk lengannya sendiri, wajahnya pucat. Aku nggak enak, sumpah. Dari tadi rasanya kayak ada yang ikutin kita. Mending kita pulang aja. Tapi suara tawa sehat Manungkalit memecah ketegangan. Aduh, Des, lo kebanyakan nonton film horor kali. Santai aja, kita kan rame-rame. Lagian, kalau takut jangan ikut. Ko Aseng yang memegang kamera tambahan hanya terkekeh. Udah. Nanti keburu pagi. Ayo, kita setting dulu jebakannya. Tak ada yang menyadari bahwa malam itu, sesuatu benar-benar sedang mengawasi mereka dari balik jendela pecah rumah tua tersebut. Sesuatu yang tidak menyukai candaan. Sesuatu yang tidak pernah mengenal kata prank. Angin kembali berdesir, melewati celah-celah pepohonan jati yang berdiri tak jauh dari rumah tua itu. Cat dinding rumah yang sudah terkelupas, jendela pecah, dan atap yang sebagian roboh membuatnya tampak seperti mayat bangunan yang terlupakan. Dimas Ridho menyalakan senter dari ponselnya lalu mengarahkan ke pintu yang setengah terbuka. Lihat tuh, dramatis banget kan? Pas buat opening video, katanya dengan suara bersemangat. Ko Aseng menyorotkan kameranya, mengatur fokus, lalu terkekeh. Kalau ada kuntilanak nongol beneran di situ, views kita bisa tembus 2 juta. Desi Rismawati langsung merinding, menoleh cepat ke arah Aseng. Jangan ngomong sembarangan. Serius, aku dari tadi ngerasa ada yang aneh di sini. Sehat Manungkalit mendekat, menepuk pundak Desi. Tenang aja, kita rame-rame. Kalau ada apa-apa, gue paling depan. Lagian, hantunya kalau lihat badan gue aja pasti kabur. Ia tertawa lebar, tapi tawa itu cepat mereda saat angin dingin bertiup kencang dan pintu rumah tua itu berdecit menutup pelan, seolah ada yang mendorongnya dari dalam. Semua terdiam. Eza Palepi menelan ludah, tubuhnya kaku. Lo semua lihat, kan? Dila Rizky memegang tangan Dimas, wajahnya tegang. Dim, aku nggak suka tempat ini. Beneran. Apa nggak bisa bikin prank di tempat lain aja? Dimas tersenyum tipis, berusaha menenangkan pacarnya. Tenang, sayang. Justru momen kayak gini yang bikin real. Ini yang bikin orang percaya. Ia lalu melirik Ko Aseng. Set kamera yang satunya di sudut kanan. Nanti kalau target masuk, kita matiin lampu dan kasih efek suara. Farhan Kurniawan, penjaga rumah yang kebetulan melihat mereka dari kejauhan, mendekat sambil membawa lampu minyak. Lelaki tua itu berwajah keras, garis-garis ketuaan menghiasi wajahnya. Suaranya berat ketika berkata, kalian anak-anak masih muda, kenapa harus main di sini? Rumah ini bukan buat bahan candaan. Dimas menoleh, senyum mengejek muncul di wajahnya. Pak, santai aja. Kita cuma bikin video kok. Gak ada yang rusak, gak ada yang salah. Farhan menatap mereka lama, terutama ke arah Desi yang terlihat pucat. Lalu ia menghela napas panjang. Kalian gak tahu apa yang ada di sini. Kalau memang mau main-main, jangan salahkan saya kalau nanti ada yang gak bisa pulang. Ucapan itu membuat suasana semakin mencekam. Desi langsung mundur setapak, tubuhnya gemetar. Sementara Dimas malah tertawa kecil, seolah mempermainkan ucapan itu. Pak, jangan nakut-nakutin deh. Kita anak muda, pakai logika aja.
Gak ada yang namanya hantu. Farhan hanya menatap tajam, lalu berjalan menjauh tanpa menoleh lagi. Lampu minyak di tangannya berayun perlahan hingga bayangannya hilang di telan gelap. Setelah kepergian Farhan, kelompok itu pun masuk ke dalam rumah. Bau pengap dan lembab langsung menyeruak, bercampur aroma debu yang sudah bertahun-tahun terkurung. Lantai kayu berderit setiap kali diinjak, seakan memprotes keberadaan mereka. Perfect, bisik Dimas sambil merekam. Ini benar-benar vibes horor banget. Namun, saat mereka berjalan semakin dalam, udara terasa semakin dingin. Dila menggenggam erat lengan Dimas, Desi terus menoleh ke belakang, sementara Eza berusaha menelan rasa takut dengan bercanda kecil. Mereka tidak tahu, setiap langkah yang mereka ambil di rumah itu sedang membangunkan sesuatu yang lama terkubur. Sesuatu yang tidak suka dijadikan bahan candaan. Langkah mereka bergema di ruangan besar yang pernah jadi ruang tamu. Kaca jendela yang pecah hanya menyisakan rangka kayu kusam, gorden usang menggantung setengah sobek. Ko Aseng menaruh kamera di sudut ruangan, menyalakan lampu kecil yang sudah ia siapkan agar cahaya sedikit menyorot ke tengah lantai. Dari sini angle-nya dapat banget, kata Aseng sambil mengintip lensa. Dimas mengangguk puas. Oke. Jadi, nanti begitu target kita masuk, lampu langsung kita matiin, terus Sehat keluar pakai kostum pocong. Sementara Eza rekam ekspresi mereka dari sini. Perfect. Eza masih ragu, matanya menelusuri ruangan remang itu. Dim, gue yakin? Tempat ini udah seperti, bukan rumah kosong biasa. Dari tadi gue dengar suara aneh. Ah, lo aja yang parno, potong Sehat sambil memeriksa kain putih yang akan ia pakai untuk menyamar jadi pocong. Ia memasukkan kepalanya, lalu tertawa. Lihat nih. Serem gak? Seperti beneran kan? Dila yang melihat langsung menghela napas. Aku sumpah, gak enak hati. Dim, tolonglah. Aku ikut karena kamu minta, tapi aku gak mau ada yang celaka. Dimas menatap pacarnya dengan tatapan menenangkan, lalu tersenyum tipis. Gak ada yang bakal celaka, sayang. Ini cuma prank. Justru makin real makin bagus. Trust me. Mereka akhirnya sepakat untuk menunggu korban prank datang. 2 junior kampus yang sudah mereka jebak lewat pesan palsu. Dibilang kalau ada acara uji nyali berhadiah uang. Tanpa tahu apa yang menunggu, 2 mahasiswa baru itu akan datang sebentar lagi. Waktu berjalan lambat. Angin malam kembali menelusup dari celah dinding. Sesekali terdengar bunyi dari atas plafon, seperti ada sesuatu yang berjalan. Desi Rismawati menggigil, ia berdiri dekat pintu. Aku serius mau pulang sekarang. Aku nggak kuat. Dari tadi ada yang mantau kita. Sehat, yang sudah terbungkus kain putih, mendekat sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. Desi menjerit kecil, wajahnya memucat. Jangan bercanda, Set. Aku nggak bohong. Dila ikut menegur. Udahlah, Sehat. Jangan bikin tambah tegang. Tapi saat suasana sedikit mereda, tiba-tiba pintu depan yang tadi setengah terbuka menutup dengan keras. Semua terdiam. Ko Aseng spontan mengangkat kamera, merekam ke arah pintu. Wai, tadi siapa yang nutup? Tidak ada jawaban. Semua saling pandang, lalu secara refleks menoleh ke Dimas. Bukan gue lah, ujar Dimas cepat. Pasti angin. Namun Eza menunjuk ke arah pintu dengan wajah pucat. Dim, pintunya digembok dari luar. Mereka berhamburan mendekat, mencoba membuka paksa pintu. Benar, ada rantai tua yang mengunci dari luar. Seakan ada seseorang yang sengaja menutup jalan keluar mereka. Siapa yang? Suara Dila tercekat, matanya mulai berkaca-kaca. Sebelum ada yang sempat menenangkan, terdengar suara gesekan dari lantai atas. Seperti sesuatu yang diseret. Desi menutup telinganya, wajahnya pucat pasi. Aku bilang apa? Aku bilang ada yang gak beres di sini. Sehat, masih berusaha santai meski wajahnya juga mulai tegang. Berkata, mungkin tikus gede. Namun kalimatnya terpotong karena dari arah tangga yang gelap muncul bunyi langkah pelan, menuruni anak tangga. Ko Aseng segera mengangkat kameranya, dan dalam bidikan samar cahaya, terlihat siluet seseorang, terbungkus kain putih lusuh, wajahnya hitam kelam, kepala miring seolah patah. Sehat spontan melongo. Itu, bukan gue. Kain putih yang ia pakai masih melekat di tubuhnya,
Berarti sosok itu nyata, bukan bagian dari prank mereka. Dilla menjerit histeris. Eza langsung mundur menabrak meja berdebu. Dimas terpaku, kakinya gemetar. Sosok itu berhenti di tengah tangga. Kepalanya bergetar aneh, lalu terdengar suara lirih, parau, dan penuh kebencian. Kalian main-main dengan kematian. Sosok itu masih berdiri di tengah tangga. Kain putih lusuh yang membungkus tubuhnya robek di beberapa bagian, menampakkan kulit hitam legam seperti terbakar. Matanya kosong, tapi sorotnya seakan menembus dada siapapun yang menatap. Dimas Ridho, yang biasanya paling lantang, kini kehilangan suaranya. Ia mencoba memegang tangan Dilla Rizky, tapi tangannya sendiri basah oleh keringat. Dim, suara Dilla lirih, hampir tidak terdengar, itu bukan orang. Langkah sosok itu berlanjut. Pelan, tapi berat. Tangganya berderit, seolah menahan beban sesuatu yang sudah terlalu lama mati. Eza Palepi spontan berlari ke pintu, menarik-narik rantai gembok. Buka! Buka ah! Teriaknya histeris. Rantai itu tidak bergerak, seakan menempel permanen dengan kayu tua yang lapuk. Zah! Jangan panik, teriak Sehat, meskipun suaranya sendiri bergetar. Ia maju setengah langkah, berdiri di depan kawan-kawannya. Hei, siapapun lo, kita cuma main-main. Kita nggak ganggu. Sosok itu berhenti. Kepalanya miring ke kanan, berbunyi krek. Seakan tulang patah. Dari mulut yang tertutup kain, terdengar suara geraman panjang, lalu tertawa. Tawa berat, parau, menindih udara. Main, dengan kematian. Ko Aseng, yang refleks terus merekam, tiba-tiba menjerit, kameraku. Panas. Panas. Ia melempar kameranya ke lantai. Kamera itu berasap, lalu layar pecah seketika. Lampu kecil yang dipasang di sudut ruangan juga padam. Sekarang hanya ada cahaya redup dari ponsel Dimas yang gemetar di tangannya. Gila, ini beneran, gumam Dimas, wajahnya pucat pasi. Dilla menempel erat di tubuhnya, menangis ketakutan. Aku nggak mau mati di sini, Dim, aku nggak mau. Desi Rismawati, yang sejak awal paling sensitif akan hal gaib, sudah bersujud di lantai, berdoa terbata-bata. Bibirnya gemetar, tapi matanya menatap lurus ke arah sosok itu. Dia bukan hantu biasa, bisiknya lirih. Dia korban, dia marah. Sosok itu tiba-tiba menghilang dari tangga. Sekejap, tangga kosong. Mana dia? Jerit Eza. Semua menoleh panik, mata mereka liar mencari. Hanya hening. Hanya detak jantung sendiri yang terdengar. Lalu, dari langit-langit, tepat di atas mereka, terdengar suara seperti sesuatu merayap di plafon. Dilla mendongak, dan langsung menjerit histeris. Sosok pocong itu kini bergelayutan terbalik dari langit-langit, kain putihnya terurai, wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah mereka. Bau busuk menyengat, seperti bangkai yang membusuk bertahun-tahun. Dalam sekejap, lampu ponsel Dimas mati. Gelap. Hanya jeritan, tangisan, dan bunyi napas tercekat yang memenuhi ruangan. Gelap total. Suara napas mereka terdengar jelas, terputus-putus, cepat, seperti orang yang baru saja dikejar maut. Dilla meremas lengan Dimas erat-erat, sementara Eza masih sibuk mengguncang-guncang rantai pintu dengan putus asa. Dim, aku nggak bisa lihat apa-apa. Suara Dilla nyaris tenggelam oleh tangis. Tiba-tiba, di tengah kegelapan, terdengar suara kuku panjang menggores dinding. Suara itu melingkar mengitari mereka, seperti ada sesuatu yang bergerak cepat di sekeliling ruangan. Dia mainin kita, gumam Desi, tubuhnya gemetar hebat. Sehat yang biasanya paling berani kini juga tak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Kalau ini beneran pocong, harusnya cuma bisa loncat, tapi suara itu. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, sesuatu terjatuh di tengah ruangan dengan bunyi keras. Ponsel Dimas tiba-tiba menyala kembali dengan sendirinya, menyorotkan cahaya ke lantai. Semua menahan napas. Di sana, tepat di depan mereka, berdiri sosok pocong itu. Tubuhnya kaku, wajahnya hancur separuh, mata putih menyala seperti bara. Dari mulutnya yang sobek, mengalir darah hitam pekat menetes ke lantai. Permainan dimulai. Suaranya menggema seperti berasal dari perut bumi. Seketika, sesuatu menghantam Ko Aseng ke arah dinding. Tubuhnya terpental keras,
Kamera cadangan yang masih ia pegang hancur berkeping-keping. Darah segar memercik dari pelipisnya. Aseng, teriak Sehat, mencoba mendekat. Tapi angin dingin menampar wajahnya, mendorong tubuh besar itu mundur seakan ditendang kekuatan tak kasat mata. Eza, yang panik, berlari ke arah jendela dan mencoba memecahkan kaca dengan kursi reyot. Keluar lewat sini aja. Kursi hancur, tapi kaca jendela tetap utuh. Bukan kaca biasa, seakan dilapisi sesuatu yang tak terlihat. Dilla menangis keras, suaranya melengking. Kita nggak bisa keluar. Kita terjebak, Dim. Dimas berusaha menahan diri tetap tenang, meski wajahnya tak lagi menyimpan keberanian. Tenang. Ada jalan lain. Pasti ada jalan lain. Namun pocong itu bergerak. Kali ini tanpa melompat, melainkan melayang perlahan, mendekati mereka. Setiap langkah bayangan tubuhnya membuat udara semakin dingin, hingga napas mereka terlihat beruap. Desi, yang tubuhnya gemetar hebat, tiba-tiba berdiri. Jangan dekati kami, teriaknya. Ia meraih pecahan kayu di lantai, lalu menebaskan ke arah sosok itu. Tapi kayu itu menembus tubuhnya, seperti menusuk asap. Sosok pocong itu menunduk, wajahnya tepat di depan Desi. Lalu ia berbisik dengan suara lirih yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Sekarang giliranmu. Desi terlempar ke belakang, tubuhnya menabrak dinding. Dari mulutnya memuntah darah segar, matanya melotot, lalu tubuhnya jatuh ke lantai. Diam, tak bergerak. Dilla menjerit, suaranya pecah. Tubuh Desi tak lagi bernyawa. Mereka kini sadar, ini bukan lagi sekadar prank. Mereka sedang terjebak dalam permainan maut. Keheningan menggantung setelah tubuh Desi Rismawati terbanting tanpa nyawa. Mata terbuka lebar, darah masih mengalir dari sudut bibirnya, namun dadanya tak lagi bergerak. Dilla Rizky menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis meraung. Kita bunuh dia. Kita semua yang bikin dia ada di sini. Tuhan, kenapa kita mau ikut-ikut? Eza Palepi mundur ke pojok ruangan, wajahnya pucat pasi. Gue nggak kuat, Dim, kita harus keluar sekarang juga. Sekarang juga. Sehat Manungkalit mengepalkan tangan. Sialan, gue nggak bisa tinggal diam. Itu cuma hantu. Kalau dia bisa bunuh, berarti dia bisa disentuh. Dengan berani, atau nekat, ia meraih balok kayu panjang yang bersandar di sudut. Sehat, jangan, teriak Dilla. Tapi terlambat. Sehat mengayunkan balok dengan sekuat tenaga ke arah pocong itu. Balok menghantam kepalanya dan untuk sesaat sosok itu terdorong mundur, mengeluarkan suara parau penuh amarah. Aku bisa. Aku bisa mukul dia, teriak Sehat, matanya membelalak. Ia mengangkat balok lagi, siap menghantam ulang. Namun tiba-tiba, kain pocong itu menjulur panjang seperti tali hidup, melilit tubuh Sehat dengan cepat. Apa? Lepasin, teriaknya, berusaha meronta. Kain itu menarik Sehat ke atas, tubuhnya terangkat dari lantai seperti boneka. Balok terlepas dari genggamannya. Mereka semua hanya bisa menatap ngeri ketika tubuh Sehat tergantung di udara, berputar-putar seperti jeratan ular. Dimas berlari mencoba meraih kakinya, tapi angin dingin mendorongnya jatuh. Suara tulang berderak menggema. Kepala Sehat dipaksa menoleh ke arah belakang hingga lehernya patah. Tubuh besar itu merosot, lalu dilempar begitu saja ke lantai dengan bunyi keras. Kepalanya berputar ke arah yang salah, matanya masih terbuka. Tak ada tanda kehidupan. Dua teman mereka sudah mati dalam waktu hanya beberapa menit. Ko Aseng, yang pelipisnya masih berdarah karena terbanting ke dinding sebelumnya, merangkak mundur sambil terisak. Ini salah kita semua, tempat ini emang gak boleh diganggu, dia gak suka candaan kita. Dilla berpegangan pada Dimas, tubuhnya bergetar hebat. Dim, kita harus keluar. Sekarang juga. Kalau enggak, kita semua bakal mati. Dimas, untuk pertama kalinya, kehilangan kata-kata. Matanya liar mencari jalan keluar, lalu menoleh ke arah jendela belakang. Sini. Lewat dapur. Pasti ada pintu keluar belakang. Mereka bertiga, Dimas, Dilla, dan Eza, berlari ke arah dapur dengan sisa tenaga. Aseng menyusul di belakang dengan langkah terseret. Tapi sesampainya di dapur, yang mereka temukan hanyalah pintu kayu tua, dipaku rapat dari luar.
Bekas darah kering berlumur di dinding sekitarnya, seakan ada orang yang pernah mencoba keluar lewat sana namun gagal. Gila, ini neraka, bisik Eza, lututnya lemas hingga ia terduduk di lantai. Lalu, terdengar lagi suara itu, parau, berat, namun kini lebih dekat. Aku akan mengambil kalian semua. Pocong itu muncul kembali di ambang pintu, melayang perlahan, kain putihnya menyeret lantai dan menimbulkan bunyi. Mereka terjebak. Tidak ada jalan keluar. Tubuh Dila Rizky gemetar hebat, tangisnya pecah. Aku nggak mau mati, Dim, tolong keluarkan aku dari sini. Dimas Rido memeluknya erat, mencoba mengatur napas. Tenang, sayang, aku akan cari jalan. Kita nggak boleh nyerah. Namun, pocong itu semakin dekat. Dari mulutnya yang sobek mengalir cairan hitam, menetes ke lantai. Setiap tetesnya menimbulkan bau busuk yang membuat mereka mual. Eza Palepi, yang sudah terduduk lemas, tiba-tiba berteriak. Gue nggak mau mati di sini. Kalau emang lo hantu, ambil gue aja. Jangan yang lain. Za, jangan ngomong gitu, teriak Dimas, matanya melebar. Tapi pocong itu berhenti, kepalanya menoleh pelan ke arah Eza. Kain yang menutup wajahnya bergeser sedikit, menampakkan gigi hitam berderet dengan darah mengalir. Permintaanmu, ku terima. Tiba-tiba kain putih panjang menjulur, melilit tubuh Eza dan menyeretnya ke tengah ruangan. Dila menjerit, sementara Dimas mencoba menarik Eza dengan sekuat tenaga. Tapi tenaga itu terlalu kuat. Dimas terpental ke dinding, membentur keras hingga ponselnya terlepas. Eza berteriak sejadi-jadinya. Tolong! Tolong! Sosok pocong itu meraih wajah Eza dengan tangan hitamnya, lalu menekannya ke lantai. Seketika lantai kayu berubah lembek, seperti lumpur pekat. Tubuh Eza perlahan tersedot ke dalamnya. Dimas! Jangan biarin gue! Teriaknya dengan suara serak penuh putus asa. Dimas merangkak, berusaha meraih tangannya. Pegangan, Za. Pegangan. Namun hanya kepalanya yang tersisa. Mulutnya menjerit, sebelum akhirnya tertelan lantai sepenuhnya. Lantai kembali mengeras, meninggalkan noda darah segar yang menyebar. Dila jatuh terduduk, wajahnya basah oleh air mata. Satu persatu kita dihabisin. Ko Aseng, yang baru menyusul tertatih sambil menekan pelipisnya yang masih berdarah, langsung muntah melihat kejadian itu. Ya Tuhan, dia ditelan lantai. Ini bukan mimpi kan? Pocong itu menoleh perlahan ke arah mereka yang masih tersisa. Sorot matanya menyala semakin terang. Tinggal 3. Suara itu bergema, membuat jantung mereka serasa diremas. Ko Aseng terpaku di tempatnya. Keringat bercucuran, tangannya gemetar sambil masih menekan luka di pelipis. Nafasnya tersengal, matanya menatap kosong ke arah noda darah yang masih basah di lantai, tempat Eza lenyap ditelan. Gila, ini gila, gue nggak mau mati di sini, Dim, teriaknya sambil meraih panci karatan dari rak dapur. Ia mengayunkan benda itu ke arah pocong, berusaha keras menutupi rasa takutnya dengan keberanian nekat. Lo pikir kita bisa kabur, hah? Kita lawan aja dia. Kita rame-rame bisa ngelawan. Dimas meraih lengan Aseng. Jangan bodoh. Lo lihat barusan, Za ditelan hidup-hidup. Lo pikir panci karatan bisa ngalahin dia? Namun Aseng sudah terlanjur menyerbu. Dengan teriakan parau, ia menghantamkan panci itu ke kepala pocong. Suara logam membentur keras, membuat ruangan bergema. Sesaat, seakan-akan serangan itu berhasil. Pocong itu terhuyung sedikit, menunduk. Gue kenain dia, jerit Aseng dengan wajah penuh kepanikan bercampur euforia. Kita bisa bunuh dia. Tapi seketika kepala pocong itu terangkat kembali, menatap Aseng lurus. Dari dalam lubang hitam matanya, asap pekat hitam keluar dan menyusup ke tubuh Aseng lewat hidung dan mulut. Aseng memegangi wajahnya, matanya membelalak, urat-urat di lehernya menonjol. Suara serak penuh penderitaan keluar dari tenggorokannya. Dila menjerit ketakutan. Tubuh Aseng mulai bergetar hebat. Lalu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Perutnya menggembung tak wajar, seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak dari dalam. Tangan dan kakinya menekuk dengan suara mengerikan. Dimas hanya bisa menatap ngeri. Oh Tuhan, dia dirasuki. Tiba-tiba perut Aseng meledak dari dalam.
darah dan organ tubuh memercik ke segala arah. Sosok hitam yang mirip bayangan tebal menyembur keluar dari tubuhnya, lalu melayang ke arah langit-langit sebelum lenyap. Tubuh Ko Aseng jatuh ke lantai, hancur, nyawanya lenyap seketika. Dilla menjerit sekencang-kencangnya, menutup wajah dengan kedua tangan hingga tubuhnya gemetar hebat. Dimas memeluknya cepat, meski ia sendiri hampir kehilangan akal sehat. Tenang. Tenang, sayang. Dengerin aku, kita harus cari jalan keluar. Kalau enggak, kita bakal nyusul mereka. Pocong itu kini diam, berdiri di dekat mayat Aseng, menatap mereka dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan. Lalu, dengan suara parau yang lebih berat dari sebelumnya, ia berbisik. Tinggal 2. Dilla menangis histeris, tubuhnya gemetar hebat. Dimas memeluknya erat, meski dirinya sendiri hampir tak mampu berdiri. Ia tahu jika ia menyerah sekarang, mereka berdua akan jadi korban berikutnya. Dengan sisa akal sehat, Dimas menoleh ke arah jendela kecil di dapur. Kaca jendelanya buram, tertutup debu, tapi terlihat samar cahaya lampu jalan dari luar. Dilla, itu jalan kita keluar, bisiknya. Dilla menggeleng keras. Gak bisa, pintunya semua ditutup, kita gak bakal bisa keluar. Dimas menarik napas dalam-dalam, lalu meraih batu bata yang tergeletak di lantai. Kita harus coba, kalau enggak, kita mati di sini. Pocong itu mulai bergerak, kain putihnya menyeret lantai, menimbulkan suara srek, srek. Bau busuk semakin pekat. Dimas menguatkan diri. Ia mengayunkan batu bata itu sekuat tenaga ke arah jendela. Retak. Ia menghantam lagi. Kaca mulai pecah. Pocong itu makin dekat, jaraknya tinggal beberapa langkah. Sekali lagi, teriaknya. Dengan tenaga terakhir, ia menghantam kaca hingga pecah berantakan. Udara malam langsung menerobos masuk. Dilla. Cepat keluar. Dilla ragu, tubuhnya kaku karena ketakutan. Pocong itu sudah nyaris meraih mereka. Dengan panik, Dimas mendorong tubuh Dilla ke arah jendela. Lari, sayang. Sekarang. Dilla menjerit, lalu memaksa dirinya merangkak keluar lewat pecahan kaca. Beberapa goresan melukai lengannya, tapi ia berhasil keluar. Giliran Dimas. Pocong itu mengulurkan tangan hitamnya, nyaris menyentuh bahunya. Dimas merosot lewat celah jendela, tubuhnya tersayat pecahan kaca, tapi ia berhasil lolos. Begitu keduanya jatuh ke tanah luar rumah, terdengar teriakan panjang dari dalam. Rumah tua itu tiba-tiba bergetar, seperti ada gempa. Jendela-jendelanya pecah satu persatu, atapnya runtuh, lalu, hening. Gelap. Hanya sisa debu yang mengepul di udara. Dilla terisak keras, memeluk Dimas erat-erat. Tubuh keduanya penuh luka dan darah, tapi mereka hidup. Tak ada lagi suara pocong. Tak ada lagi sosok mengerikan itu. Hanya keheningan malam yang menusuk telinga. Farhan Kurniawan, sang penjaga rumah, tiba-tiba muncul dari balik gelap dengan lampu minyak di tangannya. Wajahnya datar, matanya sayu menatap mereka. Aku sudah bilang, jangan pernah main-main di sini. Suaranya pelan, namun syarat makna. Ia kemudian menoleh ke arah rumah yang kini tampak runtuh sebagian. Kalian selamat, tapi bayangan itu akan terus mengikuti dalam ingatan kalian. Sampai mati. Dimas dan Dilla hanya bisa saling berpelukan, menangis tanpa suara. Mereka tahu, meski tubuh mereka berhasil lolos, jiwa mereka telah terkunci selamanya dalam teror malam itu. Mereka kembali ke kampus beberapa hari kemudian, tapi tak pernah lagi membuat video. Tak pernah lagi tertawa bebas seperti dulu. Setiap malam, Dilla masih terbangun sambil menjerit, mengaku melihat sosok pocong itu berdiri di sudut kamarnya. Dimas pun tak bisa menatap kaca atau bayangan tanpa merinding, seakan pocong itu masih mengintainya. Mereka selamat. Tapi jiwa mereka hancur, terikat pada malam ketika tawa berubah jadi maut. Dan cerita itu berakhir, namun trauma tetap hidup. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Prank Kematian, Tawa Terakhir berakhir di sini. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.